Halo guys, kembali lagi bersama saya Jordan di channel iFixit. Kita bakal ngomongin salah satu isu yang paling besar pada iPhone, yaitu isu panas pada iPhone. Ini udah mulai dari seri-series yang kecil ya, kayak series iPhone X ke bawah. Ada juga series iPhone X ke atas sampai ke iPhone 13 ya. Itu pasti ada isu masalah panas ini. Nah, sebenarnya wajar gak sih panas pada iPhone itu? Kalau bisa kita bilang sih wajar-wajar aja. Karena nggak cuma iPhone, semua smartphone dan juga MacBook atau iMac, kemudian juga ada laptop atau komputer, itu semuanya juga bakal panas sih. Kalau semisal penggunaannya itu membutuhkan kinerja yang sangat berat. Semisal kayak kalian buat editing, itu pasti dalam jangka waktu yang lama atau dalam jangka waktu yang tertentu, itu bakal berasa panas karena bagian GPU, bagian CPU itu juga akan bekerja secara maksimal. Nah, sebenarnya bukan masalah panasnya yang bakal kita bahas, tapi kita akan membahas 8 hal yang membuat iPhone kalian itu bisa panas atau mengalami penaikan suhu. Tapi guys, sebelum kita masuk ke dalam inti video, kita intro dulu. iFixit, we can fix it. Pertama, penggunaan fast charging. Penggunaan fast charging itu emang wajar sih kalau misal terjadi panas pada iPhone kalian. Karena kita semua udah tahu ya kalau fast charging itu memiliki daya arus yang cukup tinggi ya. Mulai dari 18 watt, kemudian ada juga yang 20 watt, ada juga yang lebih dari 20 watt. Itu biasanya untuk seri-seri terbaru ya, kayak iPhone 12, iPhone 13. Itu biasanya udah support untuk fast charging di atas 20 watt. Nah, sebenarnya kenaikan suhu ini cukup wajar karena fast charging itu memiliki arus daya yang besar juga. Jadi, bagian panasnya itu biasanya ada di bagian tengah ya. Jadi, di tengah iPhone kalian itu bakal panas karena di bagian tengah tersebut adalah bagian baterai kalian. Nah, yang kita sarankan itu ketika kalian charging itu jangan pernah gunakan iPhone kalian. Jadi kalau kalian pakai iPhone kalian itu sama aja bikin iPhone kalian tambah cepat panas. Semisal nih kalian lagi scrolling TikTok sambil pakai fast charging. Apalagi kalian pakai jaringan data nih. Jadi tambah cepat panas bagian iPhone kalian. Nah, kita saranin untuk jangan gunakan dulu iPhone kalian. Pokoknya tunggu aja di charging. Paling nggak kan 1 jam atau 2 jam iPhone kalian juga udah bakal keisi full. Jadi kita saranin kalau kalian pengguna fast charging, kalian jangan gunakan iPhone kalian ketika charging. Karena kayaknya nggak digunain pun juga bakal panas banget itu iPhone. Jadi kita saranin untuk jangan gunakan ya. Kedua, sinkronisasi iCloud. iCloud adalah salah satu fitur yang ada di semua Apple produk ya. Dan cara kerja iCloud itu juga sebenarnya sama kayak Google Drive. Jadi intinya kita punya data-data yang ingin kita backup atau pengen kita upload ke drive tersebut. Nah, yang jadi masalah itu sebenarnya adalah bagian sinkronisasinya. Semakin besar sinkronisasi yang ada pada iPhone kalian ke iCloud, itu juga bakal bikin iPhone kalian cepat panas. Namun semakin kecil itu juga bikin iPhone kalian itu nggak cepat panas. Contohnya yang semakin besar sinkronisasinya adalah bagian foto dan video. Karena foto dan video ini memiliki file yang cukup besar-besar ya. Satu fotonya aja mungkin bisa sampai 1 MB-an. Belum lagi beberapa foto yang lain. Nah, semakin besar filenya tersebut, maka proses sinkronisasi dari iPhone ke iCloud itu juga bikin iPhone kalian bakal cepat panas. Nah, di sini kita saranin sih untuk kalian agar mematikan bagian sinkronisasi foto dan video tersebut. Tapi kalian bisa nyalain beberapa sinkronisasi yang ada pada iPhone, kayak semisal kontak, Find My Phone, Reminder, Note, itu kalian bisa nyalain aja. Karena pasti file-file yang ada pada sinkronisasi tersebut bakal kecil-kecil. Jadi nggak bakal sampai 1 MB, mungkin hanya beberapa KB aja. Akan tetapi untuk foto dan video kita saranin untuk dimatikan aja. Kalau kalian pengen backup, kalian bisa backup manual kok. Kalian bisa pergi ke iCloud.com, kemudian kalian bisa backup foto atau video itu secara manual. Daripada kalian mengaktifkannya, kemudian kalian bikin iPhone kalian itu cepat panas karena proses sinkronisasi yang sangat besar tadi. Ketiga, mengupdate aplikasi. Kita sebagai user iPhone pasti udah sering ya namanya mendownload aplikasi-aplikasi, dan kita juga pasti udah sering untuk mengupdate aplikasi-aplikasi tersebut karena aplikasi tersebut pasti punya pengembangannya sendiri-sendiri. Nah, sebenarnya ini adalah salah satu hal yang wajar, akan tetapi menjadi tidak wajar kalau semisal kalian mengupdate-nya secara bersamaan, ditambah kalian menggunakan jaringan data. Kenapa menggunakan jaringan data bisa jadi masalah? Karena dalam proses download atau proses update ini,
iPhone akan dipaksa untuk terus-menerus mencari sinyal yang terbaik. Nah, proses mencari sinyal yang terbaik inilah yang biasanya bikin iPhone kalian itu bakal cepat panas. Jadi, biasanya kita saranin untuk kalian yang pengen ngupdate aplikasi yang banyak, itu biasanya iPhone juga akan memberi rekomendasi untuk menggunakan jaringan WiFi daripada jaringan data. Nah, itu juga sama dengan rekomendasi kita. Kalau misal kalian pengen mengupdate semua aplikasi yang ada di iPhone secara bersamaan, kita saranin kalian menggunakan jaringan WiFi aja daripada pakai jaringan data. Supaya kalian itu ketika mengupdate semua aplikasi tidak membuat iPhone kalian itu cepat panas. Jadi ini bisa menjaga iPhone kalian supaya tidak terlalu panas ketika kalian mengupdate semua aplikasi yang ada pada iPhone kalian. Mencari sinyal. Sebenarnya tadi udah aku jelasin dikit ya soal mencari sinyal ini. Jadi mencari sinyal tuh intinya adalah bagaimana jaringan iPhone kita itu bekerja. Tahukah kalian kalau iPhone itu akan terus mencari jaringan terbaik di setiap detiknya? Nah, jadi pencarian jaringan terbaik inilah yang biasanya bikin iPhone kalian itu bakal cepat panas. Apalagi kalau kalian berada di tempat-tempat yang minim sinyal, kayak semisal kalian sedang berada di pantai, atau di gunung, atau di daerah-daerah yang mempunyai sinyal yang sangat rendah. Nah, kalau kalian berada di tempat-tempat tersebut, kita saranin untuk mematikan jaringan data pada iPhone kalian, supaya untuk mengurangi panas yang terjadi ketika iPhone kalian itu harus mencari sinyal terbaik pada daerah tersebut. Atau mungkin saran yang kedua, yaitu kalian bisa mencari tahu kira-kira provider mana yang cocok di daerah tersebut, yang support untuk sinyal terbaik yang ada di daerah tersebut, sehingga itu juga akan mengurangi panas pada iPhone kalian. Bermain game. Siapa nih di sini yang suka bermain game dengan menggunakan device iPhone, dan game apa yang kalian mainin, dan gimana experience kalian menggunakan iPhone untuk bermain game? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Bagi kalian yang suka main game di iPhone, kalian pasti udah tahu banget kalau iPhone itu bakal berasa sangat panas ketika kalian sedang bermain game. Kenapa hal itu bisa terjadi? Itu karena disebabkan kinerja iPhone itu yang kerja banyak banget guys. Mulai dari CPU, kemudian GPU, RAM, penyimpanan, kemudian juga ada baterai, itu bekerja secara bersamaan ketika kalian bermain game. Apalagi ditambah dengan gamenya tersebut juga. Kalau gamenya tersebut itu termasuk berat, kayak PUBG Mobile, terus Mobile Legends, terus Free Fire atau Genshin Impact, biasanya bisa bikin iPhone kalian jauh lebih cepat panas daripada kalian main game-game ringan, kayak semisal Plants vs Zombie atau mungkin game offline lainnya. Nah, jadi peningkatan panas ini sebenarnya masih dalam kategori yang wajar ya. Kalau kalian main game, itu emang biasanya iPhone-nya bakal panas. Itu masih wajar. Jadi, kita saranin untuk kalian yang suka main game itu bermainlah ketika baterai kalian itu sedang optimal ya. Optimalnya baterai itu ada di 70-100% lah. Nah, dalam kondisi tersebut, iPhone kalian itu dalam kondisi yang optimal untuk bermain game. Nah, yang nggak kita saranin kalau semisal kalian main game di bawah baterai 20%. Karena dengan di bawah baterai 20%, pasti iPhone kalian bakal cepet panas. Coba kalian bayangin, GPU udah berjalan, CPU udah berjalan, penyimpanan udah berjalan, nah baterai kalian ternyata nggak optimal. Kalian sambil charging mungkin malah tambah panas lagi. Dan kalau kalian paksain, semisal kalian main game sambil di charging, itu malah bisa bikin iPhone kalian semakin panas dan bahkan merusak iPhone kalian. Jadi kita saranin kalian bisa ngegame tapi dalam kondisi baterai yang optimal, sehingga dengan kondisi baterai yang optimal itu bisa membuat sebagian besar mesin kalian itu juga optimal. Keenam, running app di latar belakang. Nah, jadi sebenarnya running app di latar belakang itu adalah aplikasi-aplikasi yang masih berjalan di latar belakang. Semisal aku kasih contoh, sekarang aku lagi buka Twitter. Semisal sekarang aku lagi Twitteran, asik-asiknya kayak gitu kan. Terus udah bosen, kita langsung close-nya tuh seperti ini semisal. Nah, dari Twitter kita nge-close-nya seperti ini. Set, nah udah hilang, udah ke menu. Atau untuk iPhone 8 atau untuk series yang masih pakai home button, itu kita pakai home button-nya, kita langsung ke menu. Kemudian karena bosen Twitteran, sekarang kita buka TikTok, semisal kayak gini. Terus kita scrolling sampai bosen, kemudian kita langsung keluar juga pakai home button, atau untuk iPhone X ke atas kita tinggal scroll ke atas gini. Nah, dia udah masuk ke home.
Nah, kalau misal iPhone kita suatu saat tiba-tiba merasa panas, padahal cuma buka aplikasi-aplikasi kecil kayak semisal WhatsApp, kemungkinan iPhone kalian itu ada beberapa aplikasi yang berjalan di latar belakang. Nah, cara ngeceknya itu kalian bisa ngecek di bagian menu multitasking. Untuk series iPhone yang masih pakai home button, cara ngeceknya kalian bisa pencet home button 2 kali. Tapi untuk series iPhone untuk series iPhone X ke atas, itu cara ngeceknya kalian bisa langsung swipe dari bawah ke atas. Sebentar. Nah, untuk cara ngeceknya series iPhone X ke atas itu kalian bisa langsung swipe dari bawah kemudian ke atas seperti ini. Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa aplikasi yang masih running di latar belakang karena kalian nggak nge-close aplikasi tersebut dengan benar. Nah, untuk cara menghapusnya, semua series iPhone itu sama aja ya. Yaitu kalian bisa swipe aplikasi tersebut ke atas seperti ini. Nah, kalian bisa nutup semua aplikasi yang ada di latar belakang supaya iPhone kalian itu nggak cepat panas ketika kalian gunakan. Nah, kalian bisa tutup semuanya. Kemudian kalau udah bersih, itu biasanya kalian nggak bisa membuka menu multitasking kembali. Untuk series iPhone 8 kalian nggak bisa double home button. Tapi untuk series iPhone X ke atas kalian nggak bisa swipe ke atas kayak gini. Itu nggak bakal keluar menu multitasking karena bagian aplikasi yang berjalan di latar belakang itu sudah kita tutup semua. Sebenarnya ada beberapa aplikasi yang masih berjalan di bagian RAM juga. Dan untuk semua series iPhone itu beda-beda ya cara untuk menghapus atau membersihkan RAM yang ada pada iPhone kalian. Jadi kalian bisa searching sendiri nih di Google gimana cara membersihkan RAM yang ada pada iPhone kalian. Semisal kita searching gimana cara membersihkan RAM yang ada pada iPhone 11. Nah, biasanya itu bakal muncul cara-cara untuk membersihkan RAM pada iPhone 11. Ketujuh, menyalakan Wi-Fi, Bluetooth, AirDrop, dan juga hotspot portable. Nah, sebenarnya fitur-fitur ini ada di bagian control center ya. Jadi ini mungkin bagi kalian yang suka lupa ya. Kalau kalian semisal nih lagi ada di kantor atau di sekolah atau mungkin di tempat kuliah yang mengharuskan kalian untuk menyalakan beberapa control center tersebut. Semisal kayak kalian harus menyalakan Wi-Fi, kemudian Bluetooth, kemudian juga AirDrop atau mungkin juga hotspot portable. Kemudian kalian pulang dan lupa untuk mematikan fitur-fitur tersebut. Jadi fitur-fitur tersebut semisal kayak Bluetooth dan Wi-Fi itu akan terus standby untuk mencari dan menerima sinyal yang berada di dekat device tersebut. Nah, karena proses standby inilah yang biasanya bikin iPhone kalian itu bakal cepat panas. Gak cuma itu, AirDrop juga sama. AirDrop juga akan terus mencari dan standby untuk menerima sinyal yang ada di dekat device tersebut. Nah, apalagi untuk kalian yang suka nyalain hotspot portable juga. Di satu sisi, sinyal kalian akan dipaksa untuk mencari koneksi terbaik ya, kayak yang tadi udah aku jelasin. Nah, tapi di satu sisi, iPhone kalian juga akan memancarkan sinyal tersebut ke teman kalian. Jadi, udah yang satu sisi dipaksa untuk mencari sinyal, yang satu sisi dipaksa untuk memancarkan sinyal tersebut. Nah, biasanya kalau kalian lupa untuk mematikan keempat fitur tersebut, iPhone kalian akan terasa sangat panas karena proses standby di mana kalian akan siap untuk menerima dan juga siap untuk memancarkan sinyal yang berada di dekat device kalian. Hal itulah yang bikin iPhone kalian terasa sangat panas. 8. Suhu luar ruangan panas. Ini masuk dalam hal terakhir ya yang bisa bikin iPhone kalian panas, yaitu adalah faktor lingkungan. Jadi ketika lingkungan yang ada di sekitar iPhone kalian itu panas, biasanya iPhone kalian itu juga bakal ikut-ikutan panas. Apalagi kalian pakai iPhone-nya atau lagi main iPhone-nya itu di atas terik matahari. Itu udah pasti iPhone kalian bakal ikut-ikutan panas. Nah, gimana sih yang benar ketika kalian pakai iPhone supaya iPhone kalian nggak panas? Itu kalian bisa pakai iPhone kalian itu di dalam ruangan aja. Jadi semisal kalian pakai iPhone-nya itu di ruangan ber-AC atau ada kipas angin atau mungkin ruangan yang banyak jendelanya lah, atau ininya jangan sampai tertutup lah. Jadi sehingga sirkulasi udara yang ada di ruangan tersebut itu normal dan membuat iPhone kalian itu nggak terlalu panas ketika kalian gunakan.
Yang jadi bahaya itu ada mungkin beberapa kasus yang udah kalian tahu ya, kayak HP yang tiba-tiba meledak di mobil. Nah, kalau kita taruh HP atau iPhone kita di dashboard atas mobil, semisal seperti itu, kemudian kita tinggal. Pertama, di dalam mobil itu hampir gak ada sirkulasi udara ya, jadi bener-bener pengap banget dan gak bagus lah buat iPhone juga, bisa bikin panas juga. Ditambah ternyata di hari itu juga sangat panas, jadi terik matahari langsung masuk ke kaca depan mobil tersebut. Nah, itu juga bisa bikin iPhone kalian panas banget. Nah, jika dalam kondisi tersebut kalian tetap diemin iPhone kalian, mungkin kalian akan menemukan mobil kalian itu sudah berasap karena iPhone-nya itu secara otomatis akan meledak. Nah, jadi hal tersebut kalian harus perhatikan ya. Ini adalah hal simple, tapi juga perlu diperhatikan secara hati-hati. Kalau ngerasa panas, kalian mending coba taruh iPhone kalian ke ransel atau tas kalian. Kalau kalian udah sampai ke tempat tujuan, semisal kalian lagi ada di dalam ruangan, kalian bisa gunakan kembali iPhone kalian. Oke, itu dia 8 hal yang bisa membuat iPhone kalian itu panas. Nah, dari video ini aku berharap sama kalian supaya kalian bisa menerapkan hal-hal yang udah aku kasih ini, sehingga iPhone kalian itu kalau dalam kondisi yang panas bisa langsung kalian atasi. Biar iPhone kalian itu dalam kondisi yang benar-benar baik ya. Karena kalau iPhone kalian itu panas, itu bisa menyebabkan kerusakan-kerusakan yang lain nih. Kayak misal baterai health-nya itu cepat turun, kemudian juga bisa menyebabkan baterai kembung. Atau yang paling parah itu bisa jadi bagian mesin kalian yang rusak. Nah, maka dari itu 8 hal ini coba diterapkan dulu kepada kalian supaya iPhone kalian itu benar-benar awet. Oke, kayaknya gitu aja video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Kalau kalian punya masalah pada Apple produk, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Kemudian jangan lupa juga share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga tahu ya 8 hal yang bikin iPhone kalian panas ini. Oke, gitu aja video kali ini. Jangan lupa like, subscribe juga, dan aktifin juga notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan update video selanjutnya dari channel kami. Oke, sekian dari saya. See you next time and goodbye. iFixit, we can fix it.